Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baris terakhir di bawah langsung naik ke 9. Annahu, sesungguhnya Nabi qala bersabda, man asbaha. Udah ketemu belum? Ya, naik ke atas halaman 9. Annahu, sesungguhnya Nabi qala bersabda, man asbaha, barang siapa yang pagi-pagi. Kita baca yang dalam kurung dulu ya. Wa huwa yashku, dan dia mengadu atau mengeluh, ilan nasi, kepada manusia, diakil ma'ashi, tentang sempitnya kehidupan. Faka'an nama, maka seakan-akan dia yashku, mengadu atau mengeluh, Rabbahu, kepada Tuhannya. Terus baris ketiga hadis Nabi, an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimukumul kalimati, maukah aku ajarkan pada kalian al-kalimat, kalimat-kalimat, allati takallama biha Musa, yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam, khina jawazal bahro, ketika menyeberangi laut, ma'a Bani Israel, beserta Bani Israel. Fakulna, maka para sahabat menjawab, bala, ya Rasulullah. Ini maksudnya Nabi kan ngajak nih kepada para sahabat, mau nggak Anda saya ajarkan satu doa yang dibaca pada saat Nabi Musa menyeberangi laut gitu. Nah, bersama Bani Israel itu. Lalu para sahabat menjawab, fakulna, maka para sahabat menjawab, bala, ya Rasulullah, ya Rasulullah, mau gitu ya. Qala, lalu Nabi bersabda, kulu, ucapkanlah oleh kalian. Nah, ini doanya Nabi Musa nih ketika menyeberang laut. Bisa jadi doa kita juga, doa hari-hari kita. Apa maknanya? Apa doanya? Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, bagimu segala puji, wa ilaikal mustaka, dan kepadamu kami tempat mengadu, wa antal musta'an, dan engkaulah tempat minta tolong, wala haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, ya, illa billah, kecuali dengan Allah al-aliyil azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Sekali lagi ya, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, man asbaha, barang siapa yang pagi-pagi, wa huwa yashku, dan dia mengeluh, diakil ma'ashi, yang dalam kurung ya, tentang kesulitan hidupnya, faka'an nama, atau sempitnya kehidupan, faka'an nama yashku rabbahu, maka sesungguhnya dia sedang mengeluh kepada Tuhannya. An Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kepada para sahabat, ala u'allikumul kalimat, maukah aku ajarkan kalian kalimat-kalimat, allati takallama biha Musa, yang diucapkan dengan kalimat itu oleh Musa alaihi salam, hina jawazal bahra, ketika menyeberangi lautan, ya, ketika menyeberangi lautan. Ma'a Bani Israel, beserta Bani Israel. Fakulna, lalu para sahabat berkata,
Bala, ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala, lalu Rasul pun bersabda, kulu, ucapkanlah, Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, bagimu segala puji, wa ilaikal mustaka, dan kepadamu tempat mengeluh, ya, wa antal musta'an, dan engkaulah tempat minta pertolongan, wala haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan Allah al-aliyil azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Ini saya kira teks ini sangat inspiratif ya, untuk mendidik hati dan pikiran kita untuk lebih fokus hanya mengadu pada Allah. Jadi hadis yang pertama pada makalah di dalam kitab ini diriwayatkan bahwa siapa yang pagi-pagi gitu ya, lalu dia mengeluh kepada orang lain, kepada sesama manusia tentang kesulitan ekonominya. Ini mudah-mudahan kita tidak terjadi setelah ngaji ini, karena ternyata mengeluhkan kesulitan hidup pada manusia itu dianggap sebagai bentuk tidak ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang pagi-pagi mengeluhkan kesulitan hidupnya pada orang lain, pada sesama manusia, faka'annama yashkurabahu, maka seakan-akan dia sedang mengeluh kepada Tuhannya. Maksud mengeluh di sini beda. Makanya ada penjelasan di situ, wasyikayah la taliku illa ilallah, karena mengeluh itu tidak layak kepada manusia hanya kecuali kepada Allah. Nah, ini saya kira pelajaran moral ya, pelajaran sufistik, pesan sufistik. Jadi kalau kepahitan hidup biarlah kita hanya yang tahu gitu. Tapi kebahagiaan bagilah ke orang lain. Lalu kita kan kebalik ya, terutama saya. Kalau lagi kesulitan, dikeluhkan pada orang lain bahwa ini dalam keadaan sulit. Jangan ya. Biarlah kepahitan hidup itu kita makan sendiri, kita nikmati sendiri, dan apa yang kita lakukan, bagaimana kita mengeluhnya hanya kepada Allah. Ini kalimat pesan sufistik dari Rasulullah agar mendidik hati kita jauh lebih mendekatkan diri pada Allah. Logika sederhananya begini, kalau Allah itu kan maha damai. Tadi pagi saya mengkaji tentang surat Al-Jum'at. Allah tuh maha kaya, maha pemberi rizki gitu ya. Jadi ketika manusia si A ini ingin kaya, ingin mendapatkan rizki, maka logikanya dia harus merapat kepada zat yang maha kaya. Nah, kalau manusia biasa ini bukan maha kaya. Ketika kita merapat ke sini, tidak ada rizki dan kekayaan akan hadir di sini. Satu. Kedua, Allah tuh maha tenang gitu. Ini filosofinya ya. Allah itu adalah zat yang maha tenang. Ketika kita sedang galau, ketika kita sedang gelisah, ketika kita menghadapi kepahitan hidup, jangan lari ke sini ya, tapi merapatlah kepada zat yang maha damai, zat yang maha tenang, zat yang maha memberikan jalan. Jadi logika sederhananya bisa ketangkap. Kalau orang merapat kepada zat yang tidak memberikan kedamaian, yang muncul adalah stressing. Ini saya kira pesan moral dari kitab ini ya. Jadi mulai hari ini mari kita belajar menjadi orang sufi. Jangan mengeluh tentang ekonomi kepada siapapun, kecuali sharing boleh ya. Misalnya gini, Pak Ade, saya lagi nggak punya duit nih, boleh nggak saya cash bond nih? Itu boleh, nggak masalah. Tapi jangan datang ke Pak Ade atau datang kepada saya, Pak Ade, itu saya sulit sekali, ekonominya susah, saya tadi masak juga susah. Nggak ada manfaatnya. Pak Ade juga nggak bakalan denger, kita juga tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau merapatnya kepada zat yang maha kaya, yang memberi rezeki, kita ada ketenangan gitu. Itu tadi pagi kita kaji surat Al-Jum'at tentang balancing antara kehidupan dunia dan akhirat. Nah, mari kita belajar agamanya lebih mendalam dengan menjadi seorang ahli sufi ya. Sufi itu semua pekerjaannya dilakukan dengan hati. Ini pesan dari hadis yang pertama. Jadi sharing boleh ya, berbagi kebahagiaan boleh, atau minta saran pada orang lain tentang kesulitan boleh, tapi mengeluhkan berbagai kesulitan hidup kita pada sesama kita dengan tujuan agar orang lain tahu bahwa kita sulit, itu tidak etis secara sufistik. Jadi gimana? Nah, makanya pada
hadis yang keduanya Allah memberikan informasi, Nabi memberikan pesan. Jadi para sahabat dikumpulkan, kata Nabi, ala u'allikum, gitu ya. Kalau di sini katakan ala u'allikumul kalimat allati takallama biha Musa. Jadi para sahabat kumpul, mau nggak kalian saya ajarkan satu doa yang dibaca Nabi Musa pada saat menyeberang lautan. Ini terjadi dalam sejarah. Laut Merah itu bisa terbelah menjadi dua. Satu karena kepasrahan Musa, yang kedua karena doa. Ini laut, teman-teman sekalian. Di sini pasukan Fir'aun. Di sini Musa membawa Israel, ribuan Bani Israel dibawa untuk diselamatkan keluar dari Mesir menuju Palestina. Ini Mesir, ini Palestina, ini harus menyeberang laut gitu. Kebayang ini lautan nggak mungkin diseberangi, sementara di sini udah siap membunuh pasukan Fir'aun. Di sekitarnya Bani Israel yang tidak mau bersyukur, ya selalu mengeluhkan. Jadi Nabi Musa itu kalau dibilang pusing sih pusing. Pusingnya apa? Dilingkungi oleh Bani Israel yang tidak bisa bersyukur dan tidak mau memberi solusi. Malah ada selalu tokoh Bani Israel mengatakan, Musa ternyata engkau mau membunuh kami semua. Kau kan janjinya mau menyelamatkan kami. Itu lihat di depan laut, di belakang udah ada Fir'aun, mau kemana? Yang Musa serba sulit. Maka disinilah kepasrahan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya udah ya Allah, saya serahkan saja kepada engkau. Dan tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah untuk memukul lautan, maka terbelah. Itu surat Al-Baqarah. Ya, maka terbelah lautan menjadi dua. Terbahnya lautan menjadi dua dan dijadikan fasilitas jalan hanya terjadi pada peradaban Nabi Musa. Dan itu terjadi hanya untuk memberikan fasilitas kepada Bani Israel. Apa kuncinya? Kepasrahan. Ini udah nggak ada jalan lain, maka pasrah. Yang kedua doa. Nah, doanya selama perjalanan ribuan meter di sini ini sampai naik ke atas, doanya ini. Kata Nabi, maukah wahai para sahabat aku ajarkan engkau sebuah doa yang dibacakan oleh Nabi Musa hina jawazal bahra, ketika menyeberang laut, ma'a Bani Israel, beserta Bani Israel. Fakulna, lalu para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya mau ya Rasulullah. Apa doanya? Nah ini, mudah-mudahan menjadi doa kita semua, supaya kita tidak mengeluh kepada manusia. Apa kata Nabi Musa? Doanya, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagimu segala puji, wa ilaikal mustaka, dan kepadamu kami mengadu, mengeluh. Al-mustaka itu ya. Dan kepadamu saja aku mengeluhkan. Jadi kan nggak mungkin kepada siapa lagi coba. Mau mengeluh ke Bani Israel nggak mungkin. Mau minta komunikasi dengan pasukan Fir'aun jelas itu kematian. Mau ke laut juga nggak mungkin. Maka satu-satunya apa kata Nabi Musa? Wa ilaikal mustaka, hanya Allah yang memberikan, yang menjadi tempat kita mengeluh. Wa antal musta'an, hanya engkau yang meminta menjadi penolong. Di dalam surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu, nasta'in itu minta tolong. Itu kalimat fi'il ya. Nasta'inu, kami minta tolong. Na'budu, kami menyembah. Musta'an, penolong ya. Kalau nasta'in minta tolong, kata kerja, kalimat fi'il. Kalau musta'an itu kalimat isim ya, artinya penolong. Hanya engkaulah satu-satunya penolong. Wala haula wala quwata, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali Allah al-alil azim, yang maha tinggi, yang maha agung. Dan ternyata selesai persoalannya kan. Kesulitan yang paling dahsyat dihadapi oleh Nabi Musa ya, baik secara psikologis, secara fisik, secara apapun, itu ketika dia menghadapi Bani Israel yang susah diatur ya. Dan pada posisi ini akhirnya Allah memberikan jalan keluar dengan doanya ini. Jadi kalau teman-teman punya kesulitan gitu ya, baca aja doa ini. Doa diajarkan Nabi ya, dan kemudian yang tadi yang dipakai oleh Nabi Musa ketika menyeberang laut. Ya, jadi kesimpulan dari kajian kita ini, yang pertama, mari kita mendidik diri kita menjadi orang yang hanya mengadu persoalan kepada Allah. Boleh nggak kita mengadukan sesuatu kepada istri kita? Mengeluhkan? Boleh, tapi sifatnya sharing. Boleh nggak seorang istri mengeluhkan sesuatu, sifatnya sharing kepada suaminya? Boleh.
Beda antara mengeluh dengan mengadukan masalah untuk mencari penyelesaian, itu beda. Tapi kalau sifatnya mengeluh tadi dikatakan oleh Nabi, wa man asbaha wa huwa yashku, kalau syarah tafsirnya, asyikayah la taliku illa ilallah. Mengeluh itu tidak pantas kepada sesama kecuali hanya kepada Allah. Nah, sekarang paradigmanya itu harus dibangun. Kalau kita dapat nikmat, berbagilah dengan orang lain. Kalau kita dapat kesulitan, biarlah kita yang akan menanggung kesulitan itu. Karena orang lain belum tentu akan menjadi solusi bagi kesulitan kita. Jadi siapa solusinya? Ya hanya Allah. Gimana contoh kita mendapat nikmat? Misalnya Pak Dahlan dapat rapel sertifikasi gitu ya. Contoh. Itu kan nikmat bukan Pak Dahlan? Nikmat. Ya, berbagilah dengan Eli gitu ya. Ya di traktir bakso kan gitu ya. Itu namanya berbagi ya. Tapi kadang-kadang yang seringkali dalam masyarakat kita, ketika kita punya banyak rezeki, kita diam. Tapi kalau lagi nggak punya, kita bunyi. Nah, ini problem. Padahal dalam teori sufistik, kalau engkau punya kebahagiaan dan punya rezeki, bagilah orang lain. Dan kalau punya kesulitan, sakit kayak apapun ya, biarlah engkau yang tahu dan Allah yang tahu. Orang-orang tua zaman dulu tuh begitu. Sakit sesakit apapun, kalau ada orang nengok, tiba-tiba jadi sembuh gitu. Menyembuhkan diri supaya sakitnya jangan diketahui oleh orang. Kalau kita kan enggak ya. Kita sakit di rumah sakit, diklik ya bahwa saya lagi dirawat di rumah sakit. Ya silakan aja, tergantung niatnya sih. Tapi saya kira mari kita di komunitas kita ini mendidik tidak seperti itulah ya. Kecuali kalau ngasih tahu nih, misalnya dia lagi dirawat di rumah sakit, ya nggak apa-apa, saya lagi di sakit, maksudnya supaya mendoakan, nggak masalah. Tergantung niatnya, sama seperti ketika orang tawaf, ya seperti pernah saya sampaikan. Setelah tawaf selesai, ya saya informasikan kepada jamaah boleh mengambil foto di belakang Ka'bah, di depan Ka'bah, tapi tergantung niatnya. Kalau niatnya mengambil foto di depan Ka'bah untuk agar orang tahu kita lagi ibadah umroh, maka semuanya menjadi tidak bagus, tidak produktif. Tapi kalau kita share foto, kemudian kita bagi kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita, memberi motivasi bahwa suatu saat nanti kalian harus datang ke sini, itu boleh. Kan innamal a'malu binniyat. Kalau dalam teori manajemen kan keberhasilan satu aktivitas tergantung pada orientasinya. Orientasinya salah, visinya salah, maka produknya juga, hasilnya juga salah. Nah ini saya kira ya, jadi mari kita membangun satu tradisi baru, kita ngaji ini kita praktekkan, udahlah kalau kesulitan sih kita aja yang ngurusin ya, tidak usah orang lain tahu tentang kesulitan kita, biarlah orang lain tahu hanya kebahagiaan kita. Yang tahu kesulitan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu dicatat, kalau teman-teman mengalami kesulitan sampai mentok pikirannya, mentok hatinya menghadapi kepahitan hidup, jangan dipendam. Sharing pada orang lain yang mengerti, minta jalan keluar, itu boleh ya. Bukan menceritakan, aduh saya itu sulit segala macam, dan tidak, tapi minta pandangan, minta solusi, minta jalan keluar. Nah itu akan meringankan kita. Saya kira itu ya. Yang pertama tentang tawakal, Pak, pasrahan. Sebenarnya ada nggak Pak standarisasi ataupun alat ukur lah, tolak ukur ya, pasrahan atau tawakal? Karena memang kan manusia itu kan ketika pasrah itu kan levelnya beda-beda. Ya. Misalkan orang sudah sampai level 1 atau level 2, dia sudah pasrah. Tapi ada juga yang masih kuat di level 2, dia naik ke level 3, cobaannya. Ya. Nah kira-kira ada nggak standarisasi atau tolak ukur kepasrahan seorang? Ya. Anda kan memang... Dalam teori psikologi modern itu kita mengenal ada IQ, ada EQ, ada SQ. Sekarang berkembang ada namanya EQ. EQ itu adversity equation, kecerdasan daya tahan dalam menghadapi kesulitan. Ini tahun 2000 salah seorang pakar psikologis dari Amerika mempopulerkan ini. Tapi sebenarnya 14 abad yang lalu yang namanya adversity equation itu maknanya apa? Sabar. Sabar itu kan ada levelnya nanti, Pak Roma. Ada sabar level 1, sabar level 2, sabar level 3. Tergantung apa? Kualitas iman.
Kalau iman kita masih relatif belum stabil, mungkin kesabarannya baru pada level 1. Ya, tapi kalau kesabaran kita sudah terlatih, spiritualitas kita udah masuk pada posisi tertentu, mungkin sabarnya tinggal level 2. Masih tidak bertahan. Ada yang tertinggi. Nah, ini siapa nih? Para nabi, orang-orang saleh, orang-orang wali Allah gitu ya, orang-orang terdekat. Ini mereka semuanya posisinya memiliki adversity quotient, tingkat kesabaran di level 3. Ya, kita sih mungkin jangan-jangan belum satu-satu acan gitu ya, malah belum apa-apa udah menyerah gitu ya. Jadi ada level-levelnya ya. Kesabaran Nabi Ibrahim, kesabaran Nabi Ayub, kesabaran Nabi Nuh menghadapi persoalan itu sudah levelnya level tinggi. Karena memang kan langsung ya dibimbing. Nah, kembali ke teori ini ya. Kalau ini oke lah, udah tahu IQ itu ya kecerdasan intelektual, EQ itu emosi. Ada sebuah buku ya, dikarang oleh Daniel Goleman, namanya Emotional Quotient. Ini luar biasa nih ya. Kecerdasan intelektual belum tentu emosinya stabil. Ya. Kecerdasan intelektual belum tentu spiritualitasnya bagus. Tapi spiritualitas yang tinggi ini mampu menyelesaikan banyak masalah. Termasuk kesabaran ini, Pak. Banyak masalah. Kalau dalam teori agama, saya seringkali menyebutkan SQ itu sama dengan takwa. Takwa itu kecerdasan tertinggi. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat dikatakan bahwa kualitas manusia itu terletak pada takwanya. Ketika dia sudah takwa, ada 3 hal yang bisa didapatkan. Pertama apa? Orang akan mengetahui visi hidup yang jelas. Jadi orang takwa itu visi hidupnya jelas. Dan visi hidup yang jelas itu ibadah. Jadi kalau teman-teman tujuan hidupnya hanya sekedar rutinitas, itu belum takwa. Tapi kalau sudah visinya itu ibadah, berarti dia visinya udah benar, takwanya udah cerdas, SQ-nya udah benar. Karena dia apa? Takwa itu membantu seseorang menemukan visi dengan jelas. Yang kedua apa? Dengan kekuatan takwa ini, dia akan bisa bahagia dalam situasi sulit, dalam situasi kemalangan. Kalau orang dapat uang banyak, rezekinya berlimpah, gajinya lancar, hidupnya damai, bahagia itu biasa. Tapi mampukah dia bahagia ketika ekonominya tumbang, kondisi ekonominya sulit, keluarganya bermasalah, tapi tetap bisa bahagia gitu? Nah, hanya orang-orang yang memiliki SQ tinggi, yang disebut nanti turunannya IQ, punya kecerdasan daya tahan yang mampu bisa bahagia dalam situasi sulit. Nah, teman-teman bisa nggak bahagia dalam situasi sulit? Bu Ami misalnya bangkrut bisnis misalnya, tapi jangan ya, ekonominya berantakan, keluarganya bermasalah, masih tetap bisa bahagia nggak? Lagi sakit-sakitan. Nah, kalau orang dalam kondisi kemalangan masih tetap bertahan bisa bahagia, itu berarti dia IQ-nya levelnya tinggi. EQ itu IQ kalau bahasa Inggris, I itu tulis bacaannya. I ya? Ya. EQ kalau ini I, ini EQ. Ini adversity, ini intellectual quotient, ini emotional, ini spiritual. Q-nya sama. Dan yang paling tinggi tentu ini. Nah, ini hanya adalah subsistem ya, atau turunan dari SQ. Sabar sih. Takwa itu di dalamnya ada sabar, ada tawakal, ada pasrah, ada qanaah, ada ridho, ada ini makom-makom tasawuf nih, semua. Ini kunci utamanya adalah takwa. Nah, sekali lagi ada levelnya memang. Sabar-sabar. Tergantung apa? Tergantung kematangan spiritual atau bahasa kitanya imannya. Kalau kualitas imannya tinggi, seperti para nabi itu, sakit pun bahagia gitu. Saya kan sering mencontohkan Nabi Ayub itu kan sakitnya susah luar biasa tuh. Ya, walaupun ada penjelasan bahwa para nabi itu digambarkan, ada satu riwayat justru saya pernah baca bahwa Nabi Ayub itu penderitaannya luar biasa itu. Kaya raya, punya ternak sapi, punya emas perak gitu ya. Punya ladang gandum, tapi kemudian jatuh. Gandumnya nggak jadi, ternaknya habis, emas peraknya habis. Miskin jatuh. Tapi yang hebat, karena Nabi Ayub punya EQ, kecerdasan daya tahan, dia tetap bisa bahagia gitu. Udah makin kuat, diturunin sakit kan? Ya, sakitnya apa dulu tuh kalau kulit gitu ya? Kusta ya. Ya kalau sekarang kan lebih berbahaya dari COVID. Itu kan penyakitnya hancur semua itu. Ya. Dimasukin belatung semuanya badannya. Tapi yang hebat karena IQ-nya tinggi nih, levelnya udah level 3 ya. IQ-nya tinggi. Kalau dalam tulisan ini Sinta Q1 ya. Sinta 1 sama Q1 ya. Itu sudah tinggi ya. Jadi
IQ-nya sudah tinggi, Nabi Ayub tetap bahagia sampai doanya apa? Ya Allah, aku tahu Engkau telah memberikan anugerah padaku berupa rasa sakit, surat Al-Anbiya. Tapi aku tahu Engkau maha kasih sayang. Dan Nabi Ayub tuh nggak pernah minta doa supaya disembuhkan. Itu hebatnya. Kalau kita kan ya doa juga, ya obat juga, rumah sakit juga, udah semua. Jadi level mana tuh kita posisinya? Nabi Ayub itu kan sampai istrinya kan luar biasa lelah ngurusin suami yang sakit-sakitan itu 17 tahun. Sampai pada titik tertentu mungkin boring ya. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, engkau kan nabi, engkau kan rasul. Apa salahnya engkau minta sama Allah? Kekasih Allah tuh nggak ada yang susah meminta. Minta disembuhkan lah. Nah, Nabi Ayub merasa, ini istri saya kok nggak mau sabar. Akhirnya marah. Kenapa engkau tidak mau bersabar? Sudah puluhan tahun kita menjadi orang kaya. Sudah puluhan tahun kita sehat, baru diberi sakit sekarang, lalu saya minta untuk disembuhkan. Malu rasanya saya minta kepada Allah. Bayangkan, suruh doa nggak mau. Kalau kita apa, baru sakit pilek aja Bu. Wah, di WA udah rame tuh grup tuh. Wah, sakit segala macam. Isoman ya. Maksud saya apa? Ya ini kita posisinya di mana? Posisi di level 1, level 2, level 3. Ini level 3 tertinggi. Para nabi, orang-orang soleh itu. Jadi kalau ditanya ada alat ukurnya nggak? Susah ya alat ukurnya. Mungkin kita sendiri. Ya, kalau kita bisa menikmati rasa sakit berarti levelnya udah naik tuh. Ya. Kalau kita baru pilek kemudian ternyata pasrah ya, tidak ada rasa syukur, maka berarti level kita belum sampai pada level 2. Mungkin sulit menjawabnya, tapi kira-kira ilustrasi ini menjadi gambaran tentang butuhnya IQ. Hidup sekarang di dunia modern ini kalau nggak ada ini kacau ini. Wah, saya kan pinter IQ-nya ya, IPK-nya tinggi, belum tentu dia ya. IQ sebenarnya seringkali tidak berbanding lurus dengan persoalan bisa menyelesaikan masalah, tapi SQ yang tinggi itu berbanding lurus dengan penyelesaian masalah yang dihadapinya. Jadi orang yang relatif selalu mendekatkan diri pada Allah dengan berbagai cara itu biasanya relatif mudah menyelesaikan masalah. Tapi kalau hanya mengandalkan ini kurang, apalagi mengandalkan hal-hal lain. Itu ya Pak Roma jawabannya. Satu lagi lah, ada lagi dari ibu-ibu? Ya, silakan. Menyambung pertanyaan Mas Omar tadi tentang sabar dan pasrah gitu. Kan yang namanya sabar dan pasrah itu bukan berarti diam saja Pak, tetapi kita juga berikhtiar. Berikhtiar itu ya ketika sakit misalnya berobat itu kan bentuk rasa sabar sebetulnya, tetapi jadi ada ikhtiar yang dilakukan termasuk berdoa gitu. Kalau yang tadi dijelaskan Bapak kan seolah-olah ketika Nabi Ayub sakit itu dia sabar, apakah dengan tidak berobat, tidak berdoa, padahal kita disarankan untuk itu gitu ketika sabar itu. Kalau yang saya tangkap seperti itu. Ya itulah level. Ya, bagi orang-orang yang levelnya kelas 3, levelnya sudah tingkat tinggi, ya rasa sakit itu dinikmati. Tapi normalnya memang ya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika lagi ngaji nih, ada seorang sahabat datangnya terlambat, ya. Karena lagi ngurus koperasi gitu, datangnya terlambat gitu. Ya. Akhirnya kata Nabi, kenapa Anda terlambat? Ya, saya lagi ngurus koperasi lah gitu ya. Naik apa ke sini? Naik motor gitu. Tapi dulu motornya pakai onta, ya. Sudah kau kunci motornya atau ontanya sudah kau ikat, ya. Sudah kau ikat ontanya, kata Nabi. Ini bener nih riwayat ini, ya. Apa kata sahabat itu? Belum ya Rasulullah, belum saya ikat. Kenapa kau tidak mau ikat? Ya saya kan pasrah, tawakal sama Allah. Salah kamu. Keluar, kamu ikat dulu ontanya, baru tawakal. Apa maknanya? Proses itu ada ikhtiar. Berobat itu ikhtiar. Tapi kita tidak bisa menyamakan dengan orang-orang yang kelas tinggi. Seperti para nabi, dia punya cerita sendiri, ya. Karena tingkat sufistiknya sudah melampaui batas manusia biasa. Kalau kita ya ikhtiar dan seterusnya. Ikhtiar para rasul punya cara tersendiri, ya. Para nabi punya cara tersendiri. Tapi bukan berarti menafikan sesuatu. Kedua, apa yang dialami oleh para nabi itu tidak selamanya sama berlaku pada manusia biasa. Contoh misalnya, nabi itu
puasanya tiap hari. Nabi Muhammad itu puasanya tiap hari. Tapi Nabi Muhammad ketika ada orang yang memberikan makanan, dia buka makanan lalu puasa lagi. Tapi ini jangan diekspos, itu bisa jadi sesat ya. Maksud saya bahwa tingkat itunya sudah sangat luar biasa. Ada sesuatu yang tahajudnya Nabi itu wajib gitu. Ya, tahajudnya Nabi itu wajib. Bagi kita kan nggak mungkin berat itu ya. Terus termasuk contoh yang paling konkret misalnya kritik orang orientalis tentang Nabi yang menikah lebih dari 4. Dianggap sebagai dalam tanda petik hiperseks ya. Ada kelainan biologi. Itu kan pertuduhan yang sangat nista. Ya. Nabi Muhammad itu menikah itu karena diperintah oleh Allah. Jadi seorang nabi melakukan keputusan apapun itu ada guidance-nya, dan wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua apapun yang dilakukan nabi itu terbimbing oleh wahyu. Jadi Nabi Muhammad, makanya dulu ketika saya ada yang nanya, Ustaz, kenapa itu Nabi Muhammad nikahnya lebih dari 4? Padahal Nabi kan di dalam Quran kan An-Nisa ayat berapa itu, ayat 4 ya? Ayat berapa? Itu nikah tidak boleh lebih dari 4. Ini lebih 9. Nah, ini saya jelaskan bahwa Nabi Muhammad pertama nikahnya itu kan dengan perempuan yang usianya di atas 60 tahun. Yang kedua, hamba sahaya yang suaminya mati bersama Rasul perang dan sengsara. Nabi menikahi, diperintah oleh Allah, bukan oleh kepentingan sendiri. Ya. Kemudian juga menikahnya ya tidak dalam satu waktu sebenarnya sih, ya. Lebih banyak monogaminya. Jadi misi pernikahan Nabi yang lebih itu dianggap sebagai dakwah. Tapi tafsiran orang-orang orientalis yang nggak benar itu Nabi Muhammad seperti itu. Jadi artinya kalau para nabi sih mau diapain saja oleh Allah harus nurut gitu. Tapi itu tidak berlaku bagi umatnya. Gitu. Makanya saya kan sering kali jokinya begini. Bapak nanya, kalau nabi itu kan menikah diperintah sama Allah. Lalu Bapak diperintah sama siapa nikah laginya? Kan nggak ada yang perintah ya. Ada nggak istri yang memerintahkan suaminya nikah lagi? Ada tak? Siapa nih di sini nih? Barangkali ada yang mau, saya nunggu banget tuh. Enggak lah. Ya jadi artinya bahwa ada sesuatu yang memang yang khusus untuk para nabi. Ya. Istri Nabi misalnya, dan banyak lagi. Nabi Nuh diperintahkan nggak masuk akal tuh, suruh bikin perahu di tempat yang tandus, nggak ada laut, nggak ada sungai. Tapi karena perintah Allah ya udah. Nabi Ibrahim diperintahkan nyembelih anaknya. Jadi maksud saya bahwa ada level-levelnya. Jadi tetap ikhtiar, tetap. Begitu terdeteksi misalnya Pak Dahlan ini mengalami depresi, misalnya kedokteran, psikologis, harus ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Berobat, ya konsultasi. Jangan udah stres, udahlah saya pasrah sama Allah, tambah stres gitu ya. Jadi ada tahapan ya. Mungkin yang masih ikhtiar itu adalah levelnya ya mungkin level 1 lah ya. Tapi bukan salah, itu sesuatu yang harus dilakukan. Nah, cara Nabi berikhtiar, cara Nabi bersabar itu tidak bisa diukur dengan manusia biasa. Semuanya terserah Allah. Itu ya. Saya kira cukup sekian ya.